Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian selalu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita belajar tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran pertama, sumber energi, kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Sekolah SDIT Al-Barakah 03 Cikarang Utara. Pada pagi hari ini kita belajar tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah sumber daya yang dapat diolah manusia sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi diolah dulu agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu disebut dengan sumber energi. Jenis sumber energi. Yang pertama adalah energi kinetik atau energi gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang energi kinetik. Kita ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Energi kinetik adalah energi dari suatu benda yang dimiliki karena pengaruh gerakannya. Ini disebut dengan energi kinetik. Contohnya, ketika seorang sedang berlari, maka posisi orang tersebut akan berubah setiap detiknya. Perubahan posisi ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki energi kinetik. Ya, contoh yang lain adalah anak yang sedang memegang bola. Kemudian bolanya terjatuh. Proses jatuhnya itulah yang disebut dengan energi kinetik. Seperti contoh pada gambar di samping. Perhatikan perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Kalau energi potensial, bola yang dipegang masih dalam keadaan diam. Kalau energi kinetik, itu adalah bola yang dipegang itu jatuh ke bawah. Proses jatuhnya itulah yang disebut dengan energi kinetik. Paham? Yang kedua yaitu energi potensial, disebut juga dengan energi diam. Ini adalah lawan dari energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut, disebut dengan energi potensial. Contohnya, anak memegang bola dalam posisi diam, memanah dalam posisi diam, bermain ketapel dalam posisi diam. Ya, energi potensial memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar di sampingnya, itu adalah contoh sedang anak bermain ketapel bola, masih dalam posisi diam. Bola ditarik tetapi belum dilemparkan. Itu adalah contoh energi potensial. Yang ketiga yaitu energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas adalah energi yang muncul saat terjadinya perubahan suhu benda dan menjalar dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Itu disebut dengan energi panas. Ya, energi ini dapat dideteksi dengan indera peraba dan termometer. Perhatikan, ini adalah salah satu contoh energi panas, panas matahari. Yang kedua adalah panas yang berasal dari api. Itu disebut dengan energi panas. Yang keempat adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi. Misalkan, makanan yang kita makan itu menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia. Minyak bumi juga mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar. Ya, jadi dalam minyak bumi itu terdapat energi kimia yang digunakan untuk bahan bakar. Baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi itu berasal dari energi matahari. Perhatikan, contoh makanan yang kita makan ini adalah mengandung energi kimia. Nah, yang kedua adalah pengeboran minyak bumi. Nah, itu adalah contoh energi kimia.
Yang kelima adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam atom. Energi keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir. Ini disebut dengan energi nuklir. Contoh pada gambar di sampingnya itu adalah contoh energi nuklir. Nanti lebih lanjutnya nanti di kelas di sekolah menengah atas kalian akan lebih jelas ya belajar tentang energi nuklir. Lanjutnya yang keenam yaitu energi listrik. Energi listrik itu adalah energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah maupun di tempat yang lain. Ini sangat banyak sekali bahan-bahan yang menggunakan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dapat ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam itu namanya statis, menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan listrik yang bergerak dinamis menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Ini kalau statis itu adalah sumber energinya besar, kalau dinamis itu sumber energinya kecil. Kayak dulu pernah kalian menggosok-gosokkan penggaris pada rambut, itu adalah contoh energi dinamis. Sekarang perhatikan gambar di sampingnya itu adalah alat-alat elektronik yang menggunakan sumber energi listrik. Energi listrik statis karena sumber energinya harus besar ya untuk dapat menyalakan atau menggunakan alat-alat tersebut. Contohnya di situ adalah TV. TV bisa menyala karena ada sumber energi listrik. Terus contoh di sampingnya lagi itu adalah speaker. Laptop juga menggunakan energi listrik. Sekarang perhatikan contoh. Yang pertama yaitu kegiatan anak bermain layang-layang. Layang-layang bisa terbang itu karena menggunakan sumber energi angin. Perubahan energinya yaitu energi kinetik menjadi energi potensial. Dari diam karena ada angin bisa bergerak, itu disebut dengan energi kinetik menjadi energi potensial. Yang selanjutnya yaitu gambar yang kedua yaitu menyetrika. Seorang anak sedang menyetrika. Sumber energinya apa? Itu adalah sumber energi listrik. Perubahan energinya adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga contohnya adalah membakar sate. Sumber energi yang digunakan itu berasal dari arang. Perubahan energinya, energi dari energi kimia menjadi energi panas karena arang itu mengandung energi kimia. Yang keempat itu adalah menjemur padi. Sumber energi yang digunakan adalah sumber energi matahari. Perubahan energinya adalah dari energi cahaya matahari menjadi energi kinetik. Ya, dari energi cahaya matahari menjadi energi kinetik karena dengan cahaya matahari itu air yang ada di dalam kandungan padi tersebut bisa kering, jadi bisa menjadi gabah yang kering. Lanjutnya yang kelima yaitu gambar memblender buah atau membuat jus dengan menggunakan blender. Sumber energi yang digunakan adalah sumber energi listrik. Perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak karena bisa berputar. Itu disebut dengan contoh sumber energi listrik menjadi energi gerak. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.